suara besar yang sudah berlangsung cukup lama, melibatkan ada 18 instansi dan kementerian terkait paling tidak. Jadi artinya selama ini sama saja ini Presiden juga RI1 begitu dibohongi dengan aktivitas di pelabuhan ini, Pak Lino. Padahal sudah ada rekomendasinya dan lain-lain sebagainya untuk membenahi masalah ini. Jadi saya nggak bilang bohongin ya, tapi saya bilang sandiwara, ya artinya sama kan. Jadi gitu. Jadi saya udah dari sejak 5 tahun lalu tuh teriak-teriak ya masalah ini. Jadi waktu Presiden datang itu saya senang sekali biar Presiden bisa lihat langsung ya. Ini permainan di lapangan tadi ya. Saya kira mudah-mudahan dengan langkah ini itu bisa ditertibkan karena ini masalah mau atau enggak. Tapi saya pernah sampaikan juga ke Presiden yang tadi Mas Agus singgung mengenai biaya cukai di mana di freezing tahun 80-an oleh Pak Harto. Jadi saya bilang sama beliau, kalau nanti nggak bisa dikasih tahu dan nggak bisa beresin, karena kosnya ini begitu mahal untuk negeri ini, itu 780 triliun setahun kos akibat inefisiensi ini. Jadi mungkin untuk pragmatis ya, udahlah departemen yang terkait itu di freezing aja, tunjuk SGS survei luar negeri, di freeze aja, paksain, dikasih gaji nggak usah ngangkor gitu ya. Kemudian yang periksa tuh SGS, nanti barang dijual cuma 1 hari. Jadi operatornya dari luar negeri, uangnya ribuan negeri dong Pak. Enggak, tapi daripada 780 triliun melayang inefisiensi, pilih mana? Masih lebih murah tapi orang asing suruh ngawasin. Ya tapi ini saya kira ini ultimate ini lah ya. Kalau kita bisa baikin kenapa enggak? Makanya ini kan dimana challenge supaya orang, karena begini, masalah ini bukan masalah high tech, nggak ada high technya. Ya, ini masalahnya mau aja apa enggak gitu. Iya. Pak Agus, jadi ini bukan masalah high tech, ini masalah mau atau enggak. Oke, Pak Agus, kalau ini bukan masalah high tech Pak Agus, tapi saya dengar juga dapat informasinya selama ini berkas-berkas semua segala macam juga masih hard copy gitu. Ya artinya memang harus ada juga pengalihan teknologi di sini untuk mempermudah dan juga mempercepat proses dan juga meminimalisir praktek-praktek yang curang-curang tadi, pungli dan lain sebagainya. Betul, saya di Pak Lino tidak high tech karena ICT bukan high tech kan kita. ICT ini ICT simple yang untuk dokumen, ya kan? Semua orang bisa lihat. Artinya kalau di situ masuk angka 1 rupiah, semua 18 instansi tadi dikatakan itu bisa tahu bahwa itu 1 perak masuk dan seterusnya. Itu bukan hal yang sulit. Nah, tetapi sekali lagi mau apa tidaknya itu, ya. Jadi memang di Indonesia, karena saya katakan sekali lagi bahwa yang namanya izin untuk komoditas sebaiknya tidak terjadi kontak antara orang yang memerlukan izin dengan yang memberi izin. Itulah digunakan teknologi, tidak perlu high tech, betul. Karena hanya ICT sistem simple. Dan itu orang Indonesia bisa banyak yang buat. Sehingga kita kalau perlu siapapun masukin apps-nya, kita lihat sampai di mana barang saya itu udah selesai, kapan kita hitung bisa, bukan hal yang sulit gitu. Pakai gadget saja harusnya bisa. Nah, di sini sekali lagi mau atau tidaknya itu betul sekali. Tadi saya setuju Pak Lino, kalau gitu bubarkan saja atau di freeze saja. Karena dulu juga begitu kasusnya, kita jebol habis-habisan, akhirnya kita kontrak SGS, aman, lalu kembali ke survei Indonesia, baik lagi ke sana, ya. Nah, saya kemarin ketemu dengan teman-teman dari survei Indonesia mengatakan hal yang sama. Tapi kalau ini kan artinya spiritnya bukan pembenahan dong, artinya ya sudah. Ya pembenahan supaya tadi tidak memang sewa hilangnya tinggi. Kita compare saja mudah kok itu. Kan mereka punya tarif. Kalau ini ininya ya Pak, ekstrimnya. Nah kalau nggak mau, kerjalah yang baik wahai para orang-orang yang terlibat dengan perizinan ekspor impor barang ini di pelabuhan. Semua 18 instansi itu harus baik, tidak hanya bea cukai, tidak hanya siapa tadi Kementerian Perdagangan dan semua. Jadi kalau saya lagi tidak hanya bea cukai yang kita freeze misalnya ganti SGS, mungkin instansi lain itu. Kita coba ya setahun membaik. Kalau sudah membaik kembalikan. Nah bisa nggak Anda pilih? Gitu. Oke. Pak Danang, Anda setuju tidak kalau memang ini mungkin aktivitasnya karena terus membandel seolah begitu nanti berujung juga di freeze lagi seperti dulu pada zaman Orde Baru bea cukai digantikan dengan operator dari asing. Setuju tidak Anda Pak Danang? Anda juga sudah membaca rekomendasi Presiden. Kalau pendapat saya sebagai ketua ombudsman dan saya kira institusi kami juga akan menolak ide itu.
situasi yang sangat sangat darurat ya. Dan saat ini bukan di dalam saat yang situasi darurat seperti itu. Bagaimanapun negara memiliki peran untuk meningkatkan income mereka dari pajak, ya, salah satunya dari bea cukai diambil sebagai income negara. Ketika itu di freeze atau di subkontrakkan kepada instansi lain atau apalagi luar negeri, ini akan menjadi satu gangguan kedaulatan ekonomi kita. Jadi itu opsi yang paling akhir. Tapi kita melihat di tengah-tengah ini masih ada banyak cara untuk memperbaiki. Salah satu yang lepas dari perhatian publik adalah ada dua tahap lain, yaitu tahap custom ya. Setelah pre-custom clearance itu, proses-proses perizinan itu di pelabuhan masih ada tahap-tahap custom. Tahap custom ini juga meliputi operasional pelabuhan, termasuk yang dikelola oleh Pelindo atau otoritas pelabuhan di situ. Nah, yang kami temukan dalam investigasi Ombudsman itu ternyata entitas-entitas bisnis yang ada di lingkup pelabuhan Tanjung Priok ini tidak saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang sama. Sistemnya yang dipakai berbeda-beda, sehingga ketika ada proses penumpukan kontainer cukup tinggi di salah satu TPS, itu tidak bisa dengan mudah dipindahkan ke TPS yang lain karena dikelola oleh entitas swasta yang lain. Nah, monitoring kami hari ini meminta semua stakeholder termasuk Pak Lino untuk memperbaiki situasi itu dalam 1 bulan ke depan, dan sudah kita sepakati 1 bulan ke depan sistem informasi komunikasi komputerisasi bisa berjalan sama antara 3 TPS tersebut. Ini akan mereduksi kerumitan-kerumitan yang terjadi, dan ini sebenarnya bukan hanya urusan punya Pelindo doang, itu ada otoritas pelabuhan yang memiliki kewenangan untuk mengatur manajemen pelabuhan gitu. Jadi ada banyak pihak yang harus dengan legowo turun tangan, benar-benar melihat secara detail, bukan hanya memotret dari helikopter view. Ini udah manajemen praktis di dalamnya, itu ada kemauan dan skill gitu ya. Orang yang mau doang tapi tidak punya skill juga nggak bisa Pak Lino. Jadi harus ada kombinasi dari itu ya, ada koordinasi, dan Pak Lino harus ada pihak yang legowo begitu, walaupun Anda juga sudah mengatakan jauh-jauh kalau Pelindo tidak terlibat di sini, tetapi sekali lagi aktivitas di pelabuhan ini berada di wilayah operasional otoritas Pelindo. Dan juga tadi sudah ada rekomendasi dari Ombudsman untuk memperbaiki sistem komunikasi antar instansi yang juga ini terkait di sana, Pak Lino. Jadi saya setuju sekali dari yang Bapak dibilang Mas Danang tadi ya. Jadi ini memang mesti dibaikin dan ya mesti dipaksain kalau mau jadi baik. Karena dari hasil survei Bank Dunia yang terakhir ya, itu bea cukai sendiri pun baru 90% online. Masih ada yang bagian yang dulu hard copy diserahkan. Yang lainnya itu kurang dari 50% pakai ICT. Ya. Nah, dan semua masih butuh hard copy. Itu yang terjadi. Nah, padahal ya itu kita dengan Telkom itu adalah perusahaan yang sebenarnya punya sistem yang sudah tinggal pakai kalau mau gitu. Tapi semua orang bisa nyambung ke situ. Dan sistem itu kita beli dari luar negeri yang sangat sophisticated. Kembali lagi masalahnya mau atau enggak, itu aja. Oke, infrastrukturnya semua sudah tersedia, dan sekali lagi ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga kalau dari temuan investigasi dari Ombudsman ini juga berlangsung di 4 pelabuhan besar di tanah air. Kita akan lanjutkan sesaat lagi saja.